Ada sebuah buku yang memang buku ini ditulis dengan judul Keajaiban Istighfar. Dan saya akan mengambil beberapa poin dalam masalah ini. Yang menarik adalah waktu saya membuka buku ini, saya menemukan cukup banyak statement para salafus saleh berhubungan dengan masalah istighfar ini. Kita akan mulai dari situ, baru kita panjang lebar menjelaskan tentang makna istighfar dan juga keutamaan-keutamaannya. Abu Musa radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab, dari siksaan. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi dari diri seseorang, maka binasalah dia. Di zaman Nabi SAW, kalau kita hidup di zaman itu, kalau ada sahabat yang berbuat dosa, dia tinggal datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya buat dosa, tolong mohonkan maaf kepada Allah. Nabi istighfar, Allah kabulkan. Selain dia juga bisa istighfar. Tapi di zaman kita sekarang, baginda Nabi SAW sudah meninggal. Maka kita tidak punya dari diri kita sendiri. Yang harus betul-betul kita jaga kalimat itu. Rabi ibn rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah, wa man sa'alani a'taitu, wa man tawadha'a li rafa'tuh, wa man tafarraga li rahimtu, wa man istaghfarani ghafartulah. Allah berfirman, dan ini kekal dibaca oleh orang-orang beriman dalam hadis yang sahih, barang siapa yang berdoa kepadaku di kala lapang, dia lagi sehat, lagi kaya, lagi punya jabatan, ya, lagi gembira, niscaya aku mengabulkan doanya jika ia berdoa di kala susah. Jadi kalau teman-teman lagi sakit, lagi terlilit utang, lagi butuh pekerjaan, lagi apa saja, kata kunci untuk mendapatkan jalan keluar adalah selalu berdoa kepada Allah di waktu lapang. Kadang-kadang subhanallah kita malah di waktu lapang ini malas beribadah. Karena melihat nikmatnya Allah banyak, maka merasa tidak perlu berdoa. Padahal ini kata kunci, nanti kalau kita susah akan diterima doanya. Lanjutan hadisnya, barang siapa yang meminta kepadaku, merengek, memohon kepada Allah, bahkan terhadap rahmat Allah, bagian daripada ibadah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Sudah punya keturunan, minta ditambahkan keturunan. Terus tamak terhadap rahmat Allah, ini adalah ibadah. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Lanjutannya, barang siapa yang merendah diri kepadaku, makin tinggi jabatannya, makin baik kedudukannya, makin banyak hartanya, makin sehat tubuhnya, makin banyak nikmat Allah, makin merendah, niscaya kata Allah, aku akan mengangkat derajatnya. Artinya Allah makin muliakan di tengah-tengah manusia. Dan barang siapa yang mencurahkan dirinya beribadah kepadaku, niscaya aku akan merahmatinya. Rahmat artinya memberikan dia karunia. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Ibnu Jauzi berkata rahimahullah, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Saya ulangi, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku, membalas menyerangku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Qatada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Saya ulangi, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh untuk penyakit kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Tidak ada teman-teman sekalian yang menahan rezeki dari langit kecuali dosa. Maka istighfar penyebab kita mendapatkan kembali itu semua.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Beliau ditanya, apa keselamatan itu? Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar. Jadi dengan istighfar Allah tidak akan hukum dia, karena dia langsung minta maaf kepada Allah. Beliau juga berkata, radhiyallahu anhu, Ali berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar, sementara dia Allah berkehendak untuk mengazabnya. Maksudnya, kalau Allah mudahkan lisan kita mengatakan astagfirullah dan hati kita ikut dengan itu, berarti Allah memang ingin kita selamat. Juga salah seorang yang saleh dari salafus saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali nikmat disyukuri, dosa diistighfari. Diriwayatkan juga dari Luqman Al-Hakim bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyaklah istighfar. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, tuba, sebuah pohon yang penuh dengan buah-buahan di surga nanti, bagi yang memperbanyak atau mendapat banyak istighfar dalam catatan buku amalnya. Abu An-Minhal juga berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintainya daripada istighfar. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, maka hendaklah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan yang lebat. Maksudnya seorang Badui, ada pemimpin di padang pasir, pernah berkata, semua orang yang mau datang ke kota kami atau wilayah kami tinggal, maka syaratnya cuma satu, perbanyak istighfar, boleh tinggal bersama kami. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata rahimahullah, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar, karena seseorang kalau menemukan istighfar di dalam catatan amalnya, pada setiap jarak 2 baris dia akan senang melihat tempat itu. Maksudnya dia buat dosa, mungkin dia tidak sengaja atau dia sengaja, lalu dia ikuti dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Tentu di sini ada nanti kita jadikan syarat ya, bukan cuma dengan lisan tapi harus diikuti dengan hati. Maka nanti kalau dia terima buku amalnya hari kiamat, ada dosa ternyata ada istighfar setelahnya, ada dosa ternyata ada istighfar setelahnya, maka akan menghapus itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Ada pernah masalah dalam hidupku sulit aku pecahkan, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ini teman-teman sekalian landasan kenapa saya mau membahas tentang masalah indahnya istighfar dan taubat ini. Istighfar itu sendiri adalah pengajuan permohonan maaf kepada Allah. Sementara taubat pengikraran untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau teman-teman di kantor gini buat salah, maafin saya Pak misalnya, itu istighfarnya. Seperti kita bilang, ya Allah maafin saya. Taubatnya adalah menulis ya, surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran itu. Itu namanya taubat. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilaih, saya memohon maaf kepadamu ya Allah dan saya bertekad tidak akan mengulanginya. Dosa teman-teman sekalian yang membutuhkan istighfar ini semuanya dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tidak ada dosa orang lakukan itu enak. Pasti kalau orang mau mencuri, mau berzina, mau berbohong, mau apa saja menipu, pasti dia penuh dengan kegelisahan. Tidak ada orang dengan ketenangan. Orang mau berzina di kamar hotel, takut dia, khawatir, banyak was-was. Mau mencuri, selalu sembunyi. Bahkan kadang-kadang kalau sudah mencuri uang 1 juta saja,
Kapan dia dengar kalimat sejuta di pinggir jalan pun, atau di luar kantornya, atau di kota lain, maka dia selalu merasa dia yang ditargetkan. Maka tidak ada manfaatnya dosa itu. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Dan ini kesalahan. Tapi kalau ibadah, dimulai dengan keikhlasan, karena kalau tidak ikhlas tidak diterima, diakhiri dengan kegembiraan. Orang kalau menikah, dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, nanti bahagia setelah itu berjalan. Itu juga dengan dia melakukan semua jenis ibadah. Maka ini perlu difahami. Sehingga kita tidak perlu memilih dosa dan kita cukup memilih amal saleh. Istighfar sendiri itu maknanya dalam bahasa Arab semakna dengan as-satr atau menutupi atau ditutupi. Dan para ulama memberikan penjelasan tentang masalah sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Ghafur atau Ghaffar. Apa maknanya? Kata ulama-ulama diantaranya Ar-Raghib atau Al-Khattabi berkata, Al-Ghaffar adalah zat yang terus menerus tidak ada henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertobat dari dosa, berulang dilakukan lagi, setiap itu pula ampunan berulang diberikan. Al-Ghaffar adalah zat yang menutup dosa hamba-hambanya, menutupkan kain iba dan belas kasihan kepada mereka, sehingga dia tidak menampakkan dosa sang hamba pada makhluknya dan tidak merobek tirainya yang menutupinya dengan azab yang akan mencorengnya di mata mereka. Kata ulama, diambil daripada statement Khattabi ini rahimahullah, kalau seandainya ada orang buat dosa dan dia tutupi antara dia sama Allah, lalu dia bertobat kepada Allah, dipastikan Allah tidak akan membuka aib itu. Tetapi kalau ada seseorang dalam perbuatan dosa, dia sudah diberikan peringatan oleh Allah, penyesalan, rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran, tetap saja dia terabas dan tidak diikuti dengan istighfar, maka dipastikan Allah akan membongkar aib itu. Maka ini harus hati-hati. Dan Allah tidak pernah jenuh dalam masalah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Allah tidak akan pernah jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kita sudah jenuh, baru Allah tinggalkan. Tapi kalau kita tidak jenuh, tetap selalu begitu, maka Allah SWT akan terima. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau ada seorang hamba yang beristighfar, lalu dia buat dosa, dia istighfar lagi, dia buat dosa, dia istighfar lagi, maka Allah akan mengatakan, sesungguhnya dia tahu dia punya Tuhan yang selalu mengampuni, maka aku sudah memaafkannya. Juga ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku buat dosa, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, istighfar. Kata dia, kalau aku melakukannya lagi, kata Nabi SAW, istighfar. Terus saja orang itu mengulangi dan terus saja Nabi SAW mengatakan istighfar. Tapi teman-teman sekalian, kita harus menitikberatkan poin penting dalam masalah istighfar ini tentunya. Karena memang kita selalu pasti akan buat dosa ya. Tidak ada di antara kita yang tidak luput dari dosa teman-teman sekalian. Dengan tergantung orang itu melampaui batas atau dia hanya terjerumus pada keadaan-keadaan yang dia tidak bisa menghindar misalnya. Tapi dia harus sadar itu dosa. Nabi SAW sudah mengatakan itu dalam sebuah hadis yang sahih. Kullu ibn Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua Adam pasti berbuat dosa, tetapi sebaik-baik mereka adalah yang selalu atau banyak bertaubat. Dan taubat artinya dia berikrar kepada Allah tidak akan mengulanginya, gitu kan. Di sini bukan kita mengatakan lakukanlah dosa lalu istighfar, dosalah istighfar, bukan itu yang dimaksud. Karena nanti akan kita jelaskan ada statement para ulama yang mengatakan kalau istighfar itu hanya boleh diikuti dengan lisan dan hati. Dan memang dia bertekad tidak mengulanginya. Kalau orang seperti ini, kemudian dia terjerumus dalam dosa satu waktu tanpa dia sengaja lagi, atau dalam kondisi tidak sadar, maka tetap Allah akan terima istighfarnya. Tapi kalau istighfar hanya permainan lisan, astagfirullah, tapi tetap saja masih dalam sesuatu yang haram, dengan tidak niat meninggalkannya, maka ini tentu saja istighfarnya itu butuh istighfar yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saya jelaskan misalnya, atau ini penyampaian disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah itu. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, siapa yang beristighfar dengan lisannya dan tidak diikuti oleh hatinya, maka berarti istighfarnya itu harus diikuti dengan istighfar yang lain. Artinya memang dia bermain-main dalam masalah istighfarnya itu. Mirip dengan kalau kita kerja di kantor seperti ini, mohon maaf sama atasan, maafin saya pak, tapi besok diulangi lagi. Minta maaf lagi lusa, ulangi lagi besok, atau lusanya, atau hari setelahnya. Maka ini dipecat tentunya.
Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan keadaan manusia. Berulang-ulang pun kita mengerjakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memaafkannya. Tapi ingat, memang pada saat kita minta maaf pertama itu, atau pada saat melakukan dosa, memang diikuti dengan kehadiran hati. Istighfar ini teman-teman hanya boleh untuk diri kita, dan untuk orang lain yang masih atau dalam keadaan beriman. Kalau orang dalam keadaan tidak beriman, maka tidak boleh kita memohon ampun untuknya. Kalau dia masih hidup, kita boleh meminta agar Allah berikan dia hidayah, petunjuk. Tapi kita tidak boleh memohon agar dosanya dia maafkan. Itu sesuai dengan statement para ulama pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya. Waktu ayahnya berkata dalam surah Maryam ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti mendakwahiku hai Ibrahim, ini kata ayahnya Ibrahim alaihissalam, maka niscaya kamu akan kurajam atau akan kubunuh, dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi dari aku, tidak usah urus aku. Padahal ayahnya dalam keadaan kafir. Maka setelah kata-kata ini keluar, Ibrahim alaihissalam menjawab dengan santun. Beliau mengatakan, lanjutan ayatnya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohon ampun bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Maryam ayat 47. Di sini Ibrahim alaihissalam memohon ampun atau akan memohon ampun untuk ayahnya yang dalam keadaan kafir, itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 114. Jadi setelah dia akan memohon ampun, maka Allah melarang dia memohon ampun untuk keluarganya atau ayahnya yang dalam keadaan kafir. Dan Allah mengingatkan setelah datang peringatan kepada Ibrahim, Ibrahim meninggalkan itu. Dalam firman-Nya At-Taubah 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah dalam keadaan kafir, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Juga tidak boleh memohon ampun bagi orang-orang musyrik, ya. Sama kafir musyrik, tapi orang musyrik ini sebenarnya mereka beriman sama Allah tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya surah At-Taubah 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ma kana lin nabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya, tidaklah sepatutnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau dalam keadaan hidup kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Kalau sudah mati lebih jauh lagi, lebih tidak bisa dimohonkan ampun kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir. Makanya teman-teman yang masih punya kerabat yang non muslim, usahakan bagaimana dia bisa untuk membantu, ya, menyampaikan kepada dia hidayah, menyampaikan kepada dia syahadat, dan tidak usah khawatir apakah dia terima atau tidak. Tugas kita menyampaikan. Waktu Abu Talib disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, waktu Abu Talib paman Nabi SAW akan meninggal dunia atau menjelang kematian, Nabi SAW datang menjenguknya, sementara di sisinya ada Abu Jahal. Lalu Nabi SAW berkata, hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku sebutkan sebagai argumentasi atau hujjah bagimu di sisi Allah hari kiamat. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, apakah kau membenci agama Abdul Muttalib, bapakmu? Maka mereka berdua terus senantiasa mengulang-ulangi perkataan mereka sampai akhirnya perkataan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah, saya tetap berpegang pada agama Abdul Muttalib atau agama menyembah berhala, musyrik. Maka Nabi SAW bersabda, aku akan terus memohon ampun untukmu selama aku tidak dilarang.
Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Maksudnya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin." Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk hai Muhammad kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya makna ayat ini teman-teman sekalian, kalau ada orang memang Allah sudah tahu sebagai pencipta tidak mau bertaubat, tidak mau baik, maka Allah sesatkan sekalian. Ada orang begitu, subhanallah, kita sudah berikan nasihat, kita berikan masukan, tidak mau dengar. Bahkan sampai kepadanya argumentasi segala macam, dia tidak mau tahu. Ya. Dan ini berbahaya tentunya, peringatan-peringatan Allah datang dia tidak mau, maka Allah sesatkan sekalian. Allah sibukkan dia dengan kemaksiatannya. Wa na'udzubillah tentunya. Begitu juga teman-teman tidak boleh memohon ampun untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan kisah tentang Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini salah satu pemimpin orang munafik di Madinah. Pada saat dia sakit keras, dia mengatakan, "Hai Muhammad," dia mengatakan Nabi SAW. Tentu karena dia lebih tua dari Nabi, dia panggil Muhammad gitu kan. Memang dia orang munafik, bukan Muslim. Nah, dia pura-pura Islam, maka dia mengatakan, "Datanglah jenguk aku." Maka datanglah Nabi SAW menjenguknya. Lalu kemudian setiap kali Nabi SAW nasihati, selalu saja dia nolak. Dan dia selalu mengatakan, "Mana suku-tuku Yahudi fulan atau suku fulan dan suku fulan." Sampai akhirnya waktu Nabi SAW nasihati, dia mengatakan, "Sudahlah Muhammad, bukan saatnya bicara masalah itu. Saya hanya ingin pada saat saya meninggal, maka engkau memberikan bajumu ini agar aku dikafani dengannya, dan mohonlah ampun untukku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, aku akan lakukan," gitu kan. Ternyata setelah Nabi SAW keluar, beberapa saat meninggallah Abdullah bin Ubay ini. Anaknya, Abdullah ini ada anak dia namanya Abdullah juga. Sampai diberikan julukan Abdullah si ayah munafik dan Abdullah si anak si mukmin. Orang beriman anaknya dan sangat kuat imannya. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku meminta pakaian anda untuk mengkafani ayahku, dan aku juga mohon agar anda memohon ampun untuknya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukannya. Dan bawalah jenazah ayahmu untuk aku solati di masjidku ini." Maka dibawalah jenazahnya orang munafik ini. Waktu Nabi SAW mau solat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku belum pernah bersikap tegas kepada Nabi SAW seperti bersikap pada saat itu. Aku pun memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, 'Ya Rasulullah, ini munafik, jangan disolati.' Maka Nabi, karena kalau mensolatinya, solat jenazah 4 kali takbir. Di takbir yang ketiga kita memohon ampun buat si mayit. Dan istighfar Nabi dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan mohon ampun, orang ini munafik. Banyak sekali permasalahan dilakukan pada saat masih hidup gitu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku akan terus beristighfar untuknya selama aku belum dilarang." Karena bentuk cinta beliau kepada umatnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam firman yang sangat masyhur surah At-Taubah ayat 80. "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka adalah sama saja hai Muhammad. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum fasik. Kata ulama, ayat ini jelas turun melarang baginda Nabi SAW untuk beristighfar dan juga memohon ampun untuk orang-orang munafik. Tidak cukup di situ, Allah turunkan surah At-Taubah ayat 84 melarang Nabi SAW untuk mensolati jenazah-jenazah mereka. Sebagaimana bunyi firman Allah At-Taubah ayat 84, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun." Janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, maksudnya kaum munafik,
Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sementara Nabi SAW kalau mengantar jenazah para sahabat, maka beliau selalu mengatakan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Sekarang memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian untuk teman kalian ini, karena sungguhnya dia sekarang akan ditanya. Baik teman-teman sekalian, lebih dalam kita membahas masalah ini. Fudail bin Iyad juga berkata, ya, manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kita sekarang meninggalkan tidak bolehnya memohon ampun untuk orang-orang tadi, itu sudah cukup. Sekarang kita kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita bertobat dan istighfar kepada Allah. Tapi Fudail mengingatkan sebelum beliau membahas lafaz-lafaz istighfar, dan ada beberapa poin berhubungan dengan masalah itu adalah, kata Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in rahimahullah, manusia paling berdusta adalah manusia yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Manusia paling bodoh adalah yang memperlihatkan amal kebaikannya. Manusia yang paling dekat dengan Allah justru yang takut kepadanya. Dan manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Dan ini sebuah nasihat yang luar biasa. Oleh karena itu teman-teman, kita harus betul-betul menjaga. Sekali kita istighfar, memang kita jaga diri kita dari dosa. Saya sudah katakan tadi, dosa itu selalu diawali dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Tapi kalau ada seseorang terjerumus dalam dosa, jangan dia putus asa dari rahmat Allah, tetap dia kembali kepada Tuhannya. Karena syaitan, kata para ulama, seringkali kalau seseorang sudah berbuat dosa, maka dia membuatnya putus asa. Kamu kan sudah kotor, kamu sudah terlanjur buat, lakukan aja lagi. Kamu kan sudah minum khamr segelas, terlanjur. Kamu sudah berzina sekali, terlanjur. Kamu sudah mencuri sekali, terlanjur. Lakukanlah. Dia suruh mengulangi. Padahal dengan mengulangi dosa tersebut berarti juga mempersiapkan diri untuk menerima dosa atau hukuman lebih banyak. Yang benar adalah kalau kita melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah, istighfar dan kembali. Memohon kepada Allah SWT agar hati kita ditenangkan untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Ada beberapa jenis lafaz-lafaz istighfar yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pernah Nabi SAW baca, disebutkan dalam hadis Bukhari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli artinya ya Tuhanku, wahai penciptaku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya kau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Siapapun yang membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang artinya aku memohon ampun kepada Tuhan Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup. Ini tadi Al-Hayyu, lagi yang terus-menerus mengurus makhluknya, ini Al-Qayyum, dan aku bertobat kepadanya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Juga ada lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW sering membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling ringkas, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga artinya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Di antara juga yang diajarkan Nabi SAW adalah sayyidul istighfar atau tuannya istighfar, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, dan makna Rabb pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku senantiasa berada dalam perjanjian denganmu, dan aku yakin ada akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang beriman dan hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat atau dosa yang aku perbuat. Aku mengikuti nikmatmu atau aku mengakui nikmatmu kepadaku, serta aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan ini disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang membacanya pada pagi hari tulus karena Allah,
kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang membacanya di malam hari walaupun cuma sekali, yakin dalam hatinya, maka kemudian dia meninggal sebelum pagi, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Kondisi yang paling baik untuk beristighfar dan bertaubat adalah dianjurkan terutama setelah melakukan ibadah. Makanya setelah sholat ada lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal atau dibaca oleh Nabi SAW 3 kali dengan lafaz itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Juga selepas melakukan ibadah haji, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang, yaitu padang Arafah, dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga yang kedua, istighfar di akhir malam, dan ini sangat dianjurkan. Kalau seseorang bangun tengah malam, maka memperbanyak istighfar. Allah menyebutkan di dalam Al-Imran, surah Al-Imran ayat 17. Jadi walaupun tidak sholat malam ibadah tersendiri. Tapi kalau dia tengah malam, apalagi menjelang subuh, kemudian dia banyak istighfar, ini waktu yang paling tepat dimaafkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, Al-Imran 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak bersabar, yang jujur, yang selalu taat, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur atau akhir malam. Subhanallah, saya berapa kali membaca ayat ini belum sempat engah tentang masalah makna ashar. Saya berpikir orang beristighfar di waktu kapan saja gitu. Saya pernah duduk di Masjidil Haram menunggu menjelang subuh, lagi rame-ramenya orang gitu. Kemudian ada satu orang sudah tua berjenggot putih sekali. Saya melihat orang ini dari jauh, dia jalan, dia lagi ngomong, tapi saya tidak dengar apa yang dia ucapkan dari keramaian orang-orang. Setiap orang seperti ini dilewatin sama dia, dia ngomong, dia lewat lagi, dia ngomong lagi, sepanjang jalan Masjidil Haram itu. Sampai dia lewat di depan saf kami. Kemudian dia mengatakan, Astagfirullah, Astagfirullah, sampai dia kasih isyarat tangan. Wah, dia baca ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, ashar hadzal waqt, dia bilang. Dia bilang istighfarlah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan, dan orang-orang yang beristighfar di waktu ashar. Dan ingatlah, ashar itu adalah sekarang, itu pada saat menjelang subuh. Jadi subhanallah, Allah kadang-kadang memberikan kita ilmu juga dari orang-orang yang saleh, yang mengamalkan dari amal-amal itu. Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan telah disebutkan juga dalam tafsir firman Allah SWT tentang kisah Nabi Ya'qub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau menunda istighfar sampai akhir malam. Yang menjadi sebab keutamaan waktu itu adalah bahwa Allah SWT mengabulkan doa pada waktu tersebut, memberikan orang yang meminta dan mengampuni orang-orang yang memohon ampun. Jadi Ya'qub alaihissalam mengatakan, saya akan mohon ampun untuk kalian, tapi saya akan tunggu di waktu malam untuk khusus memohon ampun untuk kalian. Ini sejalan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun pada malam ke langit, ya, setiap malam ke langit dunia, ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir, dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan atau kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku atau meminta kepadaku, aku akan penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dari hadis Khalid bin Ma'dan juga Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, inna habba ibadi ilayya al-mutahabbuna bihubbi al-muta'allaku qulubuhum bil masajid wal mustaghfirina bil ashar. Kita tutup dengan poin ini, salat Isya dulu insyaallah. Artinya hadis ini adalah, sesungguhnya hambaku, kata Allah SWT, yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku.
Maksudnya orang mukmin mencintai mukmin yang lain karena ibadahnya. Kita mencintai karena ini orang soleh, kita cintai dia. Kita bantu dia, kita berikan apa saja. Pokoknya kita berbaik sama dia karena kita tahu dia orang dekat sama Allah. Itu adalah orang yang paling Allah cintai. Sungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku. Dan yang terpaut hatinya dengan masjid. Dari solat ke solat, selalu mau ingin disolat di masjid. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memohon ampun pada waktu akhir malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi insyaAllah kita lanjutkan nanti setelah solat isya dengan sisa materi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah menyebutkan tadi dua waktu dan kondisi yang paling tepat beristighfar, yaitu setelah melakukan ibadah secara umum, kemudian istighfar di akhir malam. Dan yang ketiga adalah beristighfar pada saat penutupan majlis, baik itu majlis ilmu atau apa saja. Kata para ulama yang dimaksud dengan majlis adalah setiap kali orang duduk, baik dia sendirian ataupun ada orang lain bersamanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah berdiri bangkit dari majlis kecuali membaca Subhanakallahumma wa rabbi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb, aku memujimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu ya Rabbi, dan aku bertaubat kepadamu. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, betapa seringnya Anda membaca doa ini apabila akan bangkit? Jadi walaupun Nabi duduk sendiri, membaca ini juga. Apalagi kalau sedang rame-rame, termasuk majlis ilmu. Maka beliau menjawab, la yakuluhunna min ahadin hina yakumu min majlisihi illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzadzal majlis. Tidaklah seseorang mengucapkan ketika bangkit dari majlisnya kecuali diampuni semua dosa-dosanya yang ada dalam majlis tersebut. Kata ulama, maksud dalamnya adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang didiskusikan, apa yang difikirkan, apa yang diprogramkan, semuanya masuk dalamnya, akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kalau dia membaca ini. Sebagian ulama mengatakan dengan memohon ini pada saat bubar dari majlis, berarti sama saja seseorang memohon agar diampuni dosanya yang sudah dilakukan pada saat majlis itu, dan dosa yang akan dia lakukan kalau dia programkan. Kalau dia baca ini, bukan mustahil Allah subhanahu wa ta'ala akan membatalkan niat buruknya kalau dia niat buruk. Kapan dia duduk dalam sebuah majlis, dia niat buruk, maka Allah akan batalkan niat buruknya itu dengan membaca kafaratul majlis ini. Kemudian keadaan yang keempat, memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Tadi kalau memohon ampun buat diri sendiri, ya. Kalau orang meninggal pun boleh dimohonkan ampun. Nabi SAW ketika selesai mengubur jenazah selalu mengucapkan istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah atau mintalah ampun kepada atau bagi saudara kalian ini, dan mintakanlah keteguhan agar lisannya bisa menjawab para malaikat, dan juga karena dia sekarang akan ditanya. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman, dengan kemahamurahannya tidak hanya memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun dan beristighfar sehingga dia memaafkan kita, dan akhirnya terbukalah segala macam pintu-pintu rezeki yang dia janjikan. Tapi Allah juga menyiapkan makhluk-makhluknya yang lain yang memohon ampun buat kita. Di antaranya adalah ciptaan Allah yang mulia, para malaikat. Malaikat itu setiap harinya memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'min ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul singgasananya Allah, arsy, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka.
dan mereka beriman kepada Allah serta meminta ampun bagi orang-orang beriman seraya mengucapkan ya Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan perihalalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Juga disebutkan di dalam firman Allah surah Asy-Syura ayat 5 bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat untuk memohon ampun bagi orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadus samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-nya dan memohon ampun bagi orang-orang yang berada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Teman-teman, bagi yang masih malas beristighfar dan bertaubat, maka ini manfaatnya sangat besar sebagaimana sudah kita jelaskan statement para ulama salaf. Dan bukan cuma kita, para makhluk Allah yang mulia dari kalangan manusia, para nabi-nabi memohon ampun. Dimulai dari ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam. Allah mengatakan untuk menceritakan tentang sikap mereka pada saat melanggar. Allah melarang memakan buah tertentu lalu mereka makan sebagai ujian. Maka mereka langsung beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan lafaz surah Al-A'raf ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, ini berarti mereka berdua Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi untuk mengembalikan nikmat Allah yang sudah ada pada kita lalu hilang, itu dengan cara bertobat dan beristighfar. Nabi Adam alaihissalam tidak memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke surga, tetapi Nabi Adam alaihissalam meyakini bahwasanya ini dosa, maka dia bertaubat. Dengan itu Allah kembalikan dia ke surga. Tentu nanti di akhir kiamat. Juga Nabi Nuh alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam pada saat Allah subhanahu wa ta'ala melarang dia memohon ampun buat anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia pun memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau menyadari kalau itu adalah kesalahan. Allah sudah larang, maka tidak boleh dilanggar. Begitu juga diceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Demi zat atau dan zat Allah yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan kisah para nabi-nabi yang lainnya cukup banyak, tapi kita cukupkan dengan kisah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang masalah istighfarnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam surah An-Nasr ayat 3 Allah mengatakan dan memerintahkan nabinya untuk memohon ampun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu hai Muhammad, dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Kata ulama, dari surah An-Nasr ini diambil pelajaran bahwasanya memohon ampun dan bertobat bukan hanya sekedar kalau orang ada dosa, tetapi pada saat Allah berikan nikmat pun sebagai bentuk syukur kita memohon ampun kepada Allah. Khawatirnya jangan sampai nikmat itu kita tidak syukuri sehingga menjadi dosa. Yang tadinya nikmat bisa berubah menjadi dosa. Begitu juga firman Allah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, dan mohonlah ampunan bagi dosamu hai Muhammad dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis-hadis yang masyhur, di antaranya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah.
Ketahuilah kata Nabi SAW, demi Allah aku sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW saja yang sudah jelas diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, memohon ampun kepada Allah, bagaimana dengan kita? Kalau ada yang bertanya apakah Nabi SAW melakukan pelanggaran, pernah disebutkan dalam beberapa kisah, gitu kan? Tapi para nabi-nabi itu kalau melakukan kesalahan ditegur oleh Allah langsung diluruskan dan langsung diterima taubatnya, karena mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kasus misalnya pada saat Nabi SAW mengharamkan madu, ya, pernah terjadi Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya mulut anda bau ya Rasulullah, padahal Nabi SAW hanya makan madu saja karena ada kecemburuan pada istri yang lain. Maka akhirnya Nabi SAW pun pergi ke pinggir Madinah lalu memikirkan masalah itu. Setelah itu ada sahabat yang lewat mengatakan, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW, hari ini aku haramkan madu. Allah langsung menegur Nabi SAW dalam surat Tahrim ayat 1. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Tapi di sini Allah SWT tegur untuk menjadi pelajaran langsung buat umatnya, dan Allah maafkan. Seperti itulah. Makanya di sini firman Allah dikatakan, hai Nabi, beristighfarlah atau memohon ampunlah atas dosa-dosamu dan juga orang-orang beriman. Ya. Tapi di sini bukan berarti Nabi SAW sengaja melakukan pelanggaran, ya. Nabi SAW orang yang paling menjaga diri dalam ketaatan, tetapi terlintas dalam kehidupan beliau hal-hal yang menjadi pelajaran bagi umat ini. Juga kata para sahabat, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, kami pernah menghitung ucapan Rasulullah SAW dalam satu majlis, selalu beliau ucapkan, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau maha menerima tobat lagi maha penyayang. Dalam satu majlis bisa sampai 100 kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga Nabi SAW sering mengucapkan dalam doanya yang masyhur, Allah maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma maghfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, dan sikap membatas melampaui batasku. Maksudnya mungkin kalau ada dosa dilakukan lagi, diulangi lagi, melampaui batas di dalam urusanku, serta apa-apa yang Engkau lebih mengetahui dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku pada kesalahan yang aku lakukan dalam seriusku dan senda gurauku, kesalahan yang tidak aku sengaja atau yang aku sengaja, semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah aku dari dosaku yang telah aku lakukan sebelum ini dan yang akan aku lakukan di masa depan, yang aku rahasiakan, yang aku tampakkan, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Engkau lah yang mendahulukan siapa yang Engkau kehendaki kepada rahmat-Mu, dan Engkau pula yang mengakhirkan siapa yang Engkau kehendaki dari rahmat-Mu, serta Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam hadis yang sahih. Beristighfar ini teman-teman memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah dia menunaikan titah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah sendiri. Selain dia memohon ampun, dia sendiri ibadah. Jadi dicatat sebagai tambahan ibadah amal soleh kita dengan mengucapkan astagfirullah. Selain fungsinya dia membersihkan dosa. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar, dan itu terjadi juga pada umatnya. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Yang kedua, tentu cukup banyak dalil tentang masalah ini, saya ringkaskan. Yang kedua adalah istighfar termasuk sebab rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, pada saat beliau mau menjanjikan dan mendakwahi kaumnya supaya mau bertobat dan kembali ke jalan Allah, mereka selalu datang tiap hari ke patung-patung dan memohon kepada patung-patung tersebut. Maka Nabi Nuh berkata dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan memperbanyak harta juga anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Allah juga menceritakan tentang Nabinya Hud alaihissalam di dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nuh atau Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan istighfar dan taubat itu Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, maknanya rezeki yang banyak dari langit, dan Dia akan menambahkan kekuatan ke atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Istighfar juga akan memberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan, termasuk kalau pada saat hujan tidak mau turun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau pernah terjadi peceklik. Lalu kemudian beliau mengajak manusia untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Lalu kemudian beliau memperbanyak istighfar. Lalu setelah itu beliau bubarkan, setelah memohon ampun bubarkan. Lalu ada orang-orang yang bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda tidak memohon turun hujan? Maka kata Umar, aku telah memohon hujan dengan hal yang terbaik yang bisa mengundang hujan itu, yaitu istighfar. Lalu beliau membaca firman Allah tadi, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Juga kata Nabi SAW, man aktsara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa atau barang siapa memperbanyak istighfar, jadi banyak, bukan 1-2 kali, tapi rutin lisannya mengucapkan itu. Ya, kalau bahasa saya biasa di pengajian, 2 kalimat zikir ini luar biasa. Alhamdulillah, astagfirullah. Ini luar biasa. Alhamdulillah memperbanyak nikmat, istighfar mengampuni dosa. Ini kalau sering kita ucapkan luar biasa, tanpa lagi ada perhitungan. Ya. Kalau perlu tidak ada lagi jumlahnya. Seperti Ibnu Taimiyah tadi mengatakan, beliau mempunyai masalah yang sangat berat, lalu beliau beristighfar sampai 1000 kali, dan akhirnya Allah SWT berikan jalan keluar dari permasalahannya. Hadis ini bermakna barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Istighfar yang banyak dibaca juga menyebabkan menjadi masuk ke dalam surga. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadis tentang Sayyidul Istighfar, hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir sudah kita bacakan tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang baca di pagi hari ikhlas dan yakin dalam hatinya tentang istighfar ini, maka kalau dia meninggal sebelum sore hari dia pasti masuk surga. Kalau dia baca malam hari, yakin dalam hatinya. Dalam hadis ini dikatakan mungkin, ya, dia harus yakin dalam hatinya. Wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat istighfar atau saat istighfar ini, maka dia ucapkan malam hari. Kalau dia meninggal sebelum pagi hari, dia pasti masuk ke dalam surga. Yang keempat, istighfar akan memaafkan semua dosa-dosa asal diucapkan dengan ikhlas, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallaha wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat pada Allah. Makna, sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya kalau ada orang berbuat dosa sementara ada iman walaupun kecil dalam hatinya, Allah akan buat dia punya rasa penyesalan atau khawatir. Itu namanya menganiaya diri. Dia berhenti, maka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Juga Allah memastikan dalam surah An-Nisa 110, siapapun yang beristighfar Allah akan terima selama dia ikhlas. Kata Allah SWT, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima.
Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman di sini yang hadir, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada yang sedang menghadapi masalah tidak selesai-selesai, atau ada orang yang mengganggunya juga tidak selesai-selesai, maka istighfar saya kata kunci. Enggak usah repot menghabiskan waktu untuk mengurus mereka. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak sudah biarkan saja. Kita beristighfar kepada Allah SWT. Mungkin ada sebab dosa kita tidak tahu. Dan Allah mau bersihkan sebelum di akhirat. Itu jauh lebih baik daripada di akhirat kita dihisab. Mungkin di dunia hanya dengan sakit 3 hari. Mungkin hanya karena ada yang digibah sekian hari. Mungkin hanya karena hilang sebuah benda. Mungkin yang masih bisa diganti dengan dia. Lebih baik daripada dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Maka perbaiki hubungan sama Allah. Allah pasti akan perbaiki hubungan dia dengan makhluk. Di dalam hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba melakukan satu dosa lalu bersuci dengan bagus, maksudnya berwudu dengan sempurna, lalu melakukan sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar atau memohon ampun kepada Allah, kecuali dosanya diampuni. Kemudian beliau membaca firman Allah SWT, Nabi SAW, dan yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka terus atau tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahuinya. Ada sebuah hadis mulia, hadis qudsi, dan hadis ini luar biasa. Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Yang artinya, hai anak Adam, seandainya kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak peduli. Artinya sebesar apapun dosamu, ya bagaimanapun keadaanmu, kebencian orang sebesar apapun padamu, aku tidak peduli, aku akan maafkan, kata Allah. Hai anak Adam, selama kamu memohon dan mengharap kepadaku, aku akan memberimu ampunan terhadap semua dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, andai dosa-dosamu mencapai langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dan aku tidak peduli. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus dipegangi oleh seorang hamba, karena Allah Maha menerima taubatnya. Juga dalam hadis yang serupa dengan ini dan mulia sekali, hadis ini di hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, apabila hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, dan dia sadar bahwa dia memiliki Rabb yang menghukum dengan sebab dosa dan yang memaafkan dosa itu. Wahai hambaku, berbuatlah apa yang engkau kehendaki karena aku telah mengampunimu. Juga di dalam hadis yang lain, sebuah athar bahwasanya iblis berkata, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan selalu menipu atau mengatur tipu daya buat anak Adam selama ruh-ruh mereka masih di badan mereka. Maka Allah menjawab iblis sambil mengatakan, wa izzati wa jalali la akfiranna lahum ma damu yastaghfiruni. Demi keperkasaanku dan keagunganku pula, aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Makanya tadi iblis di awal perkataan salafus saleh kan mengatakan, ya, Ibnu Qayyim mengatakan, dia mengatakan, aku membinasakan manusia atau anak Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, saya adalah seorang yang berlidah tajam pada keluargaku. Maksudnya dia kalau berbicara tegas, keras suaranya. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya khawatir lidahku akan memasukkanku dalam api neraka. Lalu Nabi SAW bersabda, fa'aina anta minal istighfar, fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Maka di mana kau dari istighfar, wahai Abi Dzar? Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kata sebagian ulama, mungkin orang tidak akan melakukan dosa 100 dosa dalam sehari, dan bisa saja Allah mengampuni dengan satu istighfar, diampuni juga itu satu dosa, sehingga bisa membersihkan dosa-dosa pada hari itu. Kemudian juga yang kelima, istighfar bisa mencegah dari azabnya Allah. Hasan Basri berkata rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat.
Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya azabnya Allah tidak turun selama orang-orang beristighfar dalam surah Al-Anfal ayat 33. Tentu ayat ini turun teman-teman sekalian pada saat orang-orang Mekah menantang Nabi SAW untuk mendatangkan azab. Maka Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Ini tadi sesuai dengan statement sebagian salaf atau sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami memiliki dua senjata untuk bisa dimaafkan oleh Allah. Salah satunya adalah keberadaan Nabi SAW. Tapi Nabi sudah meninggal, tinggal yang kedua. Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedangkan kamu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Yang keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat setelah kematian. Artinya memperbanyak derajat kita di surga, terutama kalau kerabat kita sudah meninggal. Dan usahakan kita punya keturunan teman-teman sekalian yang bisa memohon ampun untuk kita. Ajarkan lisan anak-anak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selalu biar mereka ucapkan sebelum tidur, mereka ucapkan dalam setiap keadaan, karena ini sangat besar manfaatnya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Ta'ala atau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat yang besar ini hamba terima? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu untukmu. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Juga sabda Nabi SAW yang hadis yang masyhur, kalau mati atau anak Adam telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali dari tiga: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Masuk dalamnya adalah beristighfar untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, istighfar akan membersihkan hati manusia, karena memang hati ini adalah sumber ketenangan jiwa kita. Kapan hati seseorang tenang? Biar dia tinggal di gubuk yang kecil, biar makannya hanya sedikit makanan atau makanan bekas, dia akan merasa dunia ini luas bagi dia. Ada orang makanannya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, tapi merasa sempit semuanya karena banyaknya dosa dalam hati. Kalau hati ini sudah suci dan bersih, maka semuanya terasa lapang. Dan itu disebabkan salah satunya adalah istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal mu'mina idha adnama dhanban kanat nuqtatun sawda'un fi qalbih فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Yang artinya, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan satu dosa, maka diberikanlah titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertobat dan meninggalkan dosa itu serta beristighfar, maka bersihlah hatinya tadi. Tapi kalau dia menambah dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Dan itulah makna ar-ran dalam firman Allah yang disebutkan sekali-kali demikian. Sesekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna ran artinya menutupi hati mereka. Yang kedelapan, istighfar menjadi penyebab datangnya rezeki yang luas, baik harta, keturunan, dan juga masuk dalamnya diangkatnya segala macam permasalahan atau penyakit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh, tadi sudah kita bacakan surah ini, 3 ayat 10, 11 dan 12. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara, Dia akan kirimkan untuk kalian hujan yang deras. Karena hujan kalau turun, tumbuh-tumbuhan akan subur, hewan-hewan akan sehat, semuanya akan bersih di muka bumi ini karena air hujan itu. Dan kemudian wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan pasti Dia akan melipat gandakan dan memperbanyak harta kalian, keturunan kalian, dan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian. Yang kesembilan, istighfar akan menambah kesehatan dan kekuatan. Sebagaimana Nabi Hud berkata kepada kaumnya dalam surah Hud ayat 52,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Pasti atau niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan dia pasti menambahkan kekuatan atau kesehatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan berbuat dosa. Teman-teman sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah istighfar, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah-kisah ini. Di antara kisah yang masyhur adalah Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah mengaplikasikan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tadi dalam realita kehidupan. Pernah ada 3 orang yang datang kepada beliau. Yang pertama adalah orang yang sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Kemudian yang kedua sudah lama berobat tapi tidak pernah sembuh penyakitnya. Yang ketiga sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. Kebetulan ketiga orang ini secara berurutan datang di waktu yang berdekatan di rumah Hasan Basri. Yang mengeluh pertama mengatakan, saya sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan. Maka dia bilang, saya sudah ikhtiar, saya sudah ke tabib ini, tabib itu. Lalu apa saran anda? Kata Hasan Basri, rahimahullah, perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya, perbanyak, ucapkan terus. Maka orang itu pergi. Orang yang kedua masuk mengatakan, saya sudah lama ya berobat sana sini tidak pernah sembuh. Di perut saya ada penyakit sudah sekian tahun. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga datang mengatakan, saya sudah lama bekerja tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuklah orang yang kaya di wilayah itu. Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu ketiganya pulang. Lalu seseorang bertanya kepada Hasan Basri, kenapa anda mengatakan hanya itu saja? Mungkin yang satu tadi butuh tabib, yang satu butuh modal, butuh dibantu. Kata Hasan Basri rahimahullah, tidakkah kau mendengar firman Allah dalam surah Nuh tadi ayat 10 sampai ayat 12? Dan Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian, dan juga memperbanyak harta juga anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun yang lebat, juga sungai-sungai yang banyak. Juga istighfar ini bisa menyembuhkan dari kemandulan. Ya tadi ini sama mirip dengan tadi Hasan Basri ya. Itu tapi kisah yang lain. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Jadi bagi yang belum dikaruniai anak, maka perbanyak istighfar. Karena ini memang poin berhubungan sekali dengan surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha menguasai atau maha kuasa. Dalam sebuah hadis ya menjelaskan tentang tafsir surah Asy-Syura 49 sampai 50 ini, disebutkan bahwasanya Abu Hanifah menukil sebuah kisah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak dikaruniai anak seorang pun dan aku tidak memiliki anak. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqati turzaqu bihima. Mana kamu dari berbanyak istighfar dan sedekah, karena keduanya akan mendatangkan rezeki anak ya untukmu. Juga laki-laki itu dalam hadis ini, dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya, mengamalkan sedekah dan istighfar. Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, maka orang itu dikaruniai 9 orang anak laki-laki. Syekh Aid menyebutkan dalam sebuah kisah, di antara kisah yang menyentuh bahwasanya ada seseorang yang hidup di masa itu lagi mandul, tidak memiliki anak, para dokter tidak mampu lagi mengobatinya, serta berbagai obat sudah tidak mempan lagi. Dia bertanya kepada seorang ulama, lalu memberinya resep, kamu harus banyak istighfar di pagi dan sore hari, karena Allah berfirman, wa yumditkum bi amwali wa banin. Dia pasti akan memperbanyak dengan istighfar harta dan anak-anak kalian. Lalu orang itu memperbanyak istighfar dan melakukannya dengan rutin, maka Allah mengaruniakan keturunan yang saleh. Istighfar akan memberikan rezeki kalau diamalkan.
bahkan bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Di antaranya disebutkan dalam kisah, tentu saya nukil dari buku ini ya, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammad atau Hammam. Dia menukil sebuah kisah bahwasanya seorang ikhwan pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Waktu itu pasar sesak dengan penjual dan pembeli. Ini berita gembira bagi para pedagang. Kalau dagangannya tidak laku, maka ini solusinya. Orang ini duduk di tempat yang telah disiapkan untuk jualan dan menjajakan dagangannya. Sementara itu ia duduk di dekatnya. Waktu berlalu lama tapi orang-orang tidak ada yang tertarik dengan barangnya. Orang-orang datang melihat kemudian pergi. Tidak ada yang menawar ataupun membeli sedikit pun. Dia sangat membutuhkan uang dan mau tidak mau harus menjual barangnya ini. Waktu sudah lama tapi tidak seorang pun mau membeli. Dia merasa sempit dan mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Seketika muncul di ingatannya dalam ingatannya sebuah hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Maka dia pun mulai beristighfar dan beristighfar non-stop. Dia bercerita, demi Allah, tak kala saya memulai istighfar, orang-orang mulai datang kepadaku. Yang ini ingin membelinya, yang lain lagi ingin agar dia membelinya. Maka yang satu meninggikan harta atau harganya, yang satu meninggikan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya mereka berebut dan habis daganganku. Alhamdulillah, saya pun pulang ke rumah membawa seluruh uang yang saya harapkan, dan kedua mata saya meneteskan air mata karena rezeki yang Allah berikan ini. Begitu juga dalam kisah yang lain dinukil bahwasanya seseorang pernah bertengkar suami istri dalam rumah tangganya. Maka kata orang ini, dia ceritanya seperti itu, dinukil dalam buku ini saya bacakan. Di suatu hari aku pulang ke rumah dalam keadaan letih dan penuh beban. Aku membuka pintu ketika tiba-tiba istri menunggu penuh dengan tanda marah dan emosi. Maksudnya istrinya marah dengan dia. Dia langsung menjelajahiku dan dengan berbagai pertanyaan, menanyakan berbagai pertanyaan. Saya tidak bisa menguasai diri lalu menghadapinya dengan emosi dan amarah yang sama. Malam sudah larut sementara debat dan masih terus berlanjut sampai menjelang subuh. Akhirnya istriku mengambil inisiatif meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mengurungkan tekadnya tapi tidak berhasil. Dia masuk kamar kami, mempersiapkan tasnya lalu bergegas pergi. Saya meninggalkannya dan keluar dari rumah tanpa tahu kemana dia pergi atau tanpa tahu kemana harus pergi. Saya sangat emosional dan marah pada saat itu. Di samping rumahku terdapat sebuah masjid dan azan sebentar lagi dikumandangkan. Saya masuk masjid, berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini waktu masih sholat tahajud karena subuh belum masuk. Tak lama kemudian azan subuh dikumandangkan. Saya pun sholat subuh berjamaah. Saya diam di masjid beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadaan itu terus berlangsung kurang lebih 1 jam. Lalu saya bangkit pulang ke rumah dan membuka pintu ketika tiba-tiba istriku duduk menungguku dengan senyum. Saya mengucapkan salam dan bertanya, kamu masih berkeras hati ingin pergi? Maka dia berkata, tidak, saya menyesal atas apa yang telah saya perbuat. Lalu saya bergumam, ini aneh, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian saya bertanya tentang rahasia di balik perubahan itu. Dia berkata, demi Allah, kata istrinya, saya tidak tahu. Akan tetapi sejak 1 jam yang lalu jiwa saya menjadi tenang dan saya sadar kalau saya salah, dan lalu Allah memberiku petunjuk. Saya teringat waktu itu, kata si suami, bertepatan dengan waktu yang saya duduk di masjid dan saya beristighfar kepada Allah, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberinya rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dan ini jelas sekali diberikan oleh atau dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di sini banyak sekali kisah-kisah teman-teman sekalian, saya tidak bacakan semua, tapi ada di antara hal yang luar biasa adalah tentang masalah kisah gempa di Pakistan. Begitu ditulis dalam buku ini ya. Yang diketahui oleh banyak orang di mana korbannya mencapai ribuan. Pertolongan Allah SWT berkenan menyelamatkan seorang laki-laki dari kematian. Pada saat gempa dia berada di rumah sedang menyantap makanannya. Kemudian dia beranjak ke tempat tidurnya untuk sedikit istirahat. Saat dia terlentang di atas kasur, tiba-tiba gempa dahsyat terjadi. Kamar bergetar hebat, bahkan seluruh rumah atap di atasnya mulai retak dan dia melihatnya.
Begitu dahsyatnya hingga dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Tembok-tembok kamar mulai berjatuhan di hadapan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali beristighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, dan terus berkelanjutan sementara atap pun mulai jatuh. Peristiwa ini terjadi begitu singkat, tidak lebih dari beberapa menit saja. Allah Azza wa Jalla berkehendak menyelamatkan orang ini. Dia menceritakan dirinya, atap yang terbuat dari tanah Khurasan yang tebal benar-benar jatuh. Akan tetapi alhamdulillah runtuhannya jatuh di atas pojok ruangan kecuali tempat yang saya ada di sana. Saya bangkit dan segera keluar, lalu saya memuji Allah dan saya berkata, sungguh benar sabda Nabi SAW, barang siapa yang rutin beristighfar maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka.